Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jarkomdat 1 materi kedua dengan izin mempresentasikan protokol komunikasi. Dan perkenalkan, nama saya Hasanul Jabbar dan selanjutnya ada teman saya akan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Ajawan Habibi. Perkenalkan, nama saya Nabil Dayanozira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Al-Ghifari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Abrar. Perkenalkan, namaku Yuliani. Nah, itulah sekian dari nama-nama kelompok kami. Untuk selanjutnya kita akan membahas masuk ke materinya. Oleh slide pertama bisa dibacakan oleh teman kita yang bernama Fajar ini. Oke, jadi judulnya yaitu protokol komunikasi. Nah, standarisasi protokol komunikasi. Komunikasi data pada jaringan komputer memerlukan standarisasi sehingga menjamin semua produk dari produsen perangkat keras. Adapun perangkat lunak yang berbeda dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan saling memahami isi dari komunikasinya. Nah, di dalam protokol komunikasi ada elemennya, yaitu yang pertama ada sintaks, timing, dan semantik. Baik, saya akan menjelaskan tentang sintaks. Sintaks yaitu mengacu pada struktur atau format data, di mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Contohnya yaitu sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan 8 bit pertama, yaitu alamat pengirim. Kemudian 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasi sendiri. Kemudian semantik. Semantik adalah kata yang mengacu pada arti dari setiap bagian dari bit, di mana pola tertentu untuk ditafsirkan dan tindakan apa yang akan diambil berdasarkan interpretasi tersebut. Misalnya, apakah sebuah alamat mengidentifikasi rute yang akan ditempuh atau tujuan akhir dari pesan. Kemudian ada timing. Timing mengacu pada karakteristik, yaitu waktu pengiriman data dan seberapa cepat data dikirimkan. Sebagai contoh, jika pengirim mengirimkan data sebesar 100 MB per second dan penerima dapat memproses data pada bandwidth 1 MB per second, maka transmisi akan membebani penerima. Kemudian berapa lama akan sampai si tujuan dan seberapa banyak data kemungkinan akan hilang. Baik, saya akan menjelaskan tentang standar protokol komunikasi. Standar sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan pasar yang terbuka dan kompetitif produsen peralatan dan dalam menjamin interoperabilitas teknologi dan proses telekomunikasi. Standar memberikan panduan kepada produsen, vendor, pengguna, dan penyedia layanan lainnya untuk memastikannya jenis interkonektivitas yang diperlukan pengguna ini dan dalam komunikasi global. De facto, standar yang belum disetujui oleh badan yang terorganisir namun telah diadopsi sebagai standar melalui penggunaan luas. De facto, standar seringkali dibuat oleh produsen yang berusaha untuk menentukan fungsionalitas produk atau teknologi baru. De jure, standar yang telah disahkan oleh badan yang diakui secara resmi. Saya akan menjelaskan tentang konsep layer. Dalam mendesain suatu model harus bisa mendefinisikan aspek-aspek penting dalam sistem, kemudian membungkus model tersebut dalam suatu objek. Agar model-model yang dibuat dapat saling berinteraksi, maka disediakan interface yang mendasari munculnya konsep arsitektur berbasis layer. Masing-masing layer bisa dikembangkan secara independen. Layering bermanfaat untuk memecah kompleksitas pada sebuah modul dengan mendistribusikan fungsi-fungsi pada modul tersebut dalam beberapa layer. Implementasi modul menjadi lebih sederhana. Sekarang saya akan mempresentasikan layar ini. Yang pertama itu protokol terdiri dari 3 layar, ada application layer, transport layer, dan network access layer. Berikut ini ilustrasi protokol 3 layar. Yang pertama, surat ditulis, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dimasukkan ke kotak surat. Selanjutnya, surat dibawa dari kotak surat ke kantor pos. Dan dari kantor pos memberikan surat ke pegawainya untuk dikirimkan ke tujuan yang telah ditentukan. Lalu pegawai pos menyerahkan surat tersebut ke kantor pos tujuan. Yang selanjutnya surat tersebut dibawa dari kantor pos ke kotak surat di rumah. Yang akhirnya surat diambil, dibuka dari amplop dan dibaca oleh penerima.
Selanjutnya, karakteristik protokol jaringan. Yang pertama ada monolitik dan terstruktur. Monolitik itu disebut juga protokol tunggal. Terstruktur merupakan kumpulan protokol yang membentuk struktur hierarkis dalam kurung layar, sehingga tugas sistem komunikasi yang ditangani sangat kompleks, dapat ditangani dan didistribusikan pada masing-masing layar. Yang kedua ada simetrik dan asimetrik. Simetrik itu menunjukkan komunikasi antara entitas yang sederajat, misalkan komunikasi peer-to-peer. Lalu asimetrik adalah protokol yang digunakan pada entitas dengan level yang berbeda, misalkan jaringan client server. Yang ketiga ada langsung dan tidak langsung. Langsung menunjukkan komunikasi antar perangkat tanpa melibatkan intermediate system, misalkan pada jaringan point-to-point dan broadcast atau multi-point. Lalu tak langsung adalah jaringan komunikasi switch melalui intermediate system. Yang terakhir, standar dan non-standar. Standar jika seluruh sistem menggunakan protokol yang sama. Kalau non-standar itu dibuat untuk komunikasi tertentu atau menggunakan protokol yang berbeda. Apabila terdapat M sumber informasi berkomunikasi dengan N penerima informasi, maka diperlukan sebuah standar protokol M plus N. Sedangkan pada protokol non-standar dibutuhkan M x N protokol berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi setelah kita mengenali komunikasi jaringan, tahu nggak sih kalau jaringan itu juga ada fungsi protokolnya? Yang mana fungsi protokol itu ada 7. Yang pertama ada segmentation dan reassembly, terus ada yang kedua itu enkapsulasi dan dekapsulasi, terus yang ketiga ada connection control, atau enggak yang keempat ada flow control, terus ada yang kelima juga multiplexing dan demultiplexing, yang keenam ada error control, yang ketiga ada addressing. Nah, yang pertama kita akan ngebahas segmentation dan reassembly. Nah, segmentasi dan reassembly itu apa sih? Nah, bisa kita lihat nih, segmentasi itu adalah proses membagi-baginya blok data PDU atau protokol data unit kepanjangannya ya, atau ya gitu, dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, kalau reassembly itu adalah proses penyusunan kembali paket yang berukuran kecil menjadi blok data di sisi penerima. Kayak bolak-balik lah. Gitu. Nah, yang kedua itu ada enkapsulasi dan dekapsulasi. Informasi pada protokol data unit atau yang biasa disebut PDU ya, kalau Inggrisnya. Itu terdiri dari 2 bagian, yaitu data dan kontrol. Kontrol itu bisa berupa alamat, kode koreksi, kesalahan, dan kontrol protokol. Nah, kalau enkapsulasi adalah proses penambangan informasi kontrol pada data. Dekapsulasi juga bisa proses pembuangan informasinya dari data. Jadi kayak itu tuh keduanya sama. Cuman ada perbedaan di bagian, ada perbedaan dari dalamnya itu sistemnya seperti ada datanya dan kontrolnya. Selanjutnya mungkin bisa lebih jelas atau juga selanjut dari penjelasan fungsinya bisa dijelasin. Oke, di sini aku akan menjelaskan bagian dari fungsi protokol, yaitu ada connection control. Connection control itu adalah hanya terdapat satu tahapan, yaitu proses pengiriman data. Connection oriented adalah membangun komunikasi terdiri dari 3 tahapan, yaitu fase membangun hubungan, melakukan transmisi data, mengakhiri hubungan. Dan selanjutnya ada flow control, yaitu kendali aliran dilakukan dengan cara membatasi jumlah dikirim. Beberapa protokol menerapkan mekanisme kendali aliran stop and wait. Selanjutnya ada multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing merupakan teknik untuk menggabungkan beberapa informasi agar dapat dikirim melalui satu saluran. Sedangkan demultiplexing merupakan teknik memisahkan kembali stream dan menjadi beberapa informasi. Selanjutnya ada error control. Kendali kesalahan berfungsi untuk melakukan deteksi kesalahan dan memperbaiki pada data yang dikirimkan. Dalam perjalanannya, data dapat mengalami kerusakan atau dapat pula hilang. Mungkin bisa kita akhiri karena
adapun pertanyaan dari Bapak dosen atau pertanyaan dari yang menonton video ini, bisa ditanyakan di PC langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.